Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Istana Samudera Agung diselimuti api. Mereka yang dilalap lautan api mengeluarkan jeritan hantu, namun jeritan tersebut tidak berlangsung lama sebelum mereka semua tenggelam dalam keheningan. Namun, cahaya api yang menyelimuti langit terus menyala untuk waktu yang lama sebelum perlahan menghilang. Di bawah lautan api yang padam, sebuah lubang berbentuk burung phoenix terukir di Ocean Palace, dan ketika melihat melalui lubang tersebut, orang dapat langsung melihat samudera biru di bawahnya. Itu benar-benar telah membakar istana samudera yang telah bertahan selama 10.000 tahun. Mereka yang dilalap lautan api semuanya telah lenyap, seolah-olah mereka semua telah menguap dari dunia itu sendiri, tanpa meninggalkan sedikit pun abu. Belum lagi, orang-orang ini bukanlah orang lemah dalam bentuk apapun, melainkan ahli kuat yang tergabung dalam Sun Moon Divine Hall dan Mighty Heavenly Sword Region, tempat suci yang maha kuasa di benua langit yang mendalam. Di antara mereka, termasuk ketua Aula Balai Ilahi Sun Moon, salah satu dari 4 guru suci, Raja Surgawi Ye Meixi. Dengan kekuatan Ye Meixi, bahkan jika dia hanya memiliki satu lengan yang tersisa dan tidak akan pernah bisa menandingi Feng Shuir, setidaknya dia masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu dengan kekuatan penuhnya. Namun, dia berasumsi bahwa dia masih menjadi Feng Shuir beberapa bulan yang lalu dan memutuskan untuk mengadili kematian dengan berhadapan langsung dengan gambar burung phoenix yang menyala-nyala yang dilepaskan oleh amarahnya. Dia kemudian langsung tersapu ke tengah lautan api. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat melarikan diri dari tekanan api phoenix dan dibakar hidup-hidup di bawah gambar burung phoenix. Pada akhirnya, dia dimusnahkan sepenuhnya. Saat api phoenix padam, istana samudera tertinggi menjadi sunyi senyap. Lubang besar berbentuk burung phoenix telah memisahkan kedua faksi. Di satu sisi terdapat orang-orang dari Suaka Raja Absolut, Istana Samudera Tertinggi, dan Sekte Divine Phoenix, dan mereka semua tercengang, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Di sisi lain, bahkan tidak ada separuh dari barisan Balai Ilahi Sun Moon dan daerah pedang surgawi yang perkasa yang tersisa. Para praktisi mendalam tanah suci di belakang yang tidak dapat menyerang tepat waktu dan untungnya menjaga hidup mereka tetap utuh, namun semua warna telah hilang dari wajah mereka. Sambil tubuh mereka gemetar, bahkan ada yang lemas dan perlahan terjatuh ke tanah. Suanyuan Botan duduk lumpuh di tanah, kakinya kurang dari setengah meter dari tepi lubang berbentuk burung phoenix. Seolah-olah kantong empedunya patah karena ketakutan, ekspresi pucatnya membawa sedikit warna kuning dan pupil matanya hampir tidak terlihat di matanya. Hanya mulutnya yang mengeluarkan erangan yang sepertinya tidak dia sadari. Surga, Raja Surgawi, utusan ilahi yang tersisa, tetua, dan murid Aula Ilahi Sun Moon terkejut hingga terhenti atau kehilangan jiwa mereka. Bagaimanapun caranya, mereka tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Raja Surgawi yang Maha Kuasa, sebenarnya terbakar menjadi ketiadaan, hanya dalam beberapa lusin napas waktu. Dari turunnya gambar burung phoenix hingga padamnya api, mata Feng Shuir tertutup rapat sepanjang waktu, dadanya naik turun dengan intens. Ketika dia merasakan bahwa orang-orang di Aula Sun Moon Divine sekali lagi mendekat, dia kemudian langsung membuka matanya dan mendorong telapak tangannya ke arah depan. Suaranya sedikit bergetar dan cahaya berkaca-kaca terlihat samar-samar di matanya. Mundur, Anda tidak diperbolehkan mendekat, jika tidak, saya tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan. Tindakan Feng Shui membuat semua orang di Aula Sun Moon Divine mundur dengan bingung. Suanyuan Botan, yang duduk lumpuh di tanah, gemetar. Mengeluarkan tangisan yang aneh, dia terjatuh dan merangkak saat dia mundur jauh. Matanya menatap Feng Shuir dengan terus-menerus menyusut dan dia tidak lagi berani mengambil langkah sedikit pun ke depan.
Para anggota Suaka Raja Absolut dan Istana Samudera Tertinggi juga menatap kosong ke arah Feng Shue'er, mereka semua benar-benar kehilangan suara. Shue'er, Feng Hengkong sangat bersemangat hingga dia merasa sangat sulit untuk mengartikulasikan kata-katanya. Mungkinkah kekuatan Dewa Phoenixmu telah sepenuhnya terbangun? Nyala api sebelumnya telah mengeluarkan kekuatan Phoenix yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Membakar Yemeixi sampai mati hanya dalam beberapa lusin napas waktu, bahkan jika Dewa Phoenix yang telah meninggal, hal itu tampaknya mustahil untuk dicapai. Feng Shue'er mengangguk ringan, tetapi masih perlu beberapa tahun lagi sebelum bisa bangkit sepenuhnya. Kakak Hyun, yang membantuku. Ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir, kepalanya menunduk dan suaranya secara tidak sadar juga sedikit melunak, tampak seperti dia mengingat sesuatu. Jenggot dan alis Feng Zukui bergetar dan kemudian, dia menarik napas panjang, dengan kuat menahan air mata lama di matanya saat dia berkata sambil menghadap ke langit, pasti Dewa Phoenix mengawasi kita dari surga, langit adalah mengawasi sekte Phoenix ilahi kita. Sejak Dewa Phoenix meninggal, keinginan terbesar mereka adalah kebangkitan kekuatan Dewa Phoenix milik Feng Shui dan dia menjadi Dewa Phoenix kedua dari Sekte Phoenix Ilahi. Mereka awalnya berpikir bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 100 tahun lagi. Dan 100 tahun ini akan menjadi 100 tahun paling berbahaya bagi Sekte Divine Phoenix. Mereka tidak pernah menyangka bahwa selama reuni mereka kali ini, kekuatan Dewa Phoenix Feng Shui sudah terbangun sedemikian rupa, dia jelas telah melampaui level Dewa Phoenix leluhur. Sepenuh hati, selamat untuk menghormati sekte Anda, kata Ziji dengan tulus sambil mengangkat tangannya ke arah sekte Phoenix Ilahi. Jika bukan karena kekuatan ilahi Feng Shui, mereka mungkin sudah mati secara mengenaskan di tangan Balai Ilahi Sun Moon dan daerah pedang surgawi yang perkasa sekarang. Bum bum, bum bum bum, gelombang laut di bawahnya berjatuhan dengan deras. Seluruh lautan yang terlihat berada dalam kekacauan total, seolah-olah ada pilar penyangga langit yang menimbulkan kekacauan di bawah lautan. Gema eksplosif yang terus-menerus tidak keras tetapi seolah-olah hati seseorang bisa retak karena penindasannya. Kakak Hyun, Feng Shue'er memanggil dengan lembut, saat dia buru-buru berbalik untuk melihat permukaan laut yang bergemuruh. Warna-warna kecemasan yang mendalam muncul di wajahnya yang seputih salju. Putri, salju, Ziji, yang sedang tersiksa oleh racun iblis, berkata dengan kesulitan yang tiada taraf. Kekuatanmu, pasti, sudah melampaui Dewa Phoenix leluhur sektemu yang terhormat, aku ingin tahu, apakah kamu punya cara untuk menghilangkan racun iblis di tubuh kami? Cahaya harapan bersinar di mata semua orang yang disiksa oleh racun iblis ketika mereka mendengar kata-kata Ziji. Mereka semua memandang ke arah Feng Shue'er dan beberapa mata mereka bahkan membawa permohonan yang mendalam. Feng Shue'er dengan ringan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Satu-satunya yang bisa menghilangkan racun seperti ini kemungkinan besar adalah Kakak Hyun, dia pasti akan mengalahkan Suan Yuan Wentian. Ziji membuka mulutnya dan melanjutkan dengan suara serak. Jika, tidak, setelah Master Asgard Yun mengalahkan bajingan tua Suan Yuan Wentian itu, dapatkah Putri Salju memohon kepada Asgard Master Yun atas nama kami pasti akan sangat berterima kasih. Ya, guru spiritual penderitaan pahit dari tempat suci segera menindaklanjutinya juga. Hati Putri Salju semurni es dan salju, Anda pasti merasa tak tertahankan melihat kami mati setelah menderita penyiksaan seperti itu, kami harus menyusahkan Putri Salju untuk memohon atas nama kami. Asgard Master Yun sangat mencintai Putri Salju, dia pasti tidak menolak permintaanmu. Tentu saja, ini semua berdasarkan premis bahwa Yun Ce bisa mengalahkan Suan Yuan Wentian. Feng Shue'er dengan ringan menggigit bibirnya dan tiba-tiba, malah berkata dengan nada yang kuat, jika Kakak Hyun bersedia menyelamatkan kalian semua, maka dia akan melakukannya.
Jika dia tidak mau, aku tidak akan memohon kepada Kakak Yun atas nama kalian semua. Kata-kata Feng Shue'er membuat wajah semua orang di Suaka Raja Absolut dan Istana Samudera Tertinggi menjadi kaku dan bahkan Feng Hengkong dan yang lainnya juga memasang ekspresi terkejut. Karena, kata-kata itu tidak terdengar seperti sesuatu yang akan diucapkan Feng Shue'er saat itu juga. Sama seperti, di masa lalu, Feng Shue'er tidak pernah menggunakan api Phoenix miliknya untuk membakar siapapun. Dia juga tidak pernah mengambil nyawa makhluk hidup manapun. Dan kata-katanya, jelas membawa kemarahan yang mendalam di dalam dirinya. Jelas sekali, sejak hari dia membawa Yun Ce pergi dari Sekte Divine Phoenix, dia pasti mengalami banyak hal. Kenapa? Ziji bertanya dengan sedih. Mengapa? Aku seharusnya menanyakan itu pada kalian. Feng Shue'er berbalik. Dia, yang sangat jarang marah, melampiaskan semuanya pada kebencian mereka saat ini. Saat itu di konferensi pedang iblis, kalian semua ingin menyakiti Kakak Yun, dan merebut cermin samsara milik kakak. Pada akhirnya, Kakak Yun memilih untuk memaafkan kalian semua. Kalian semua jelas-jelas telah berjanji untuk tidak mencari masalah pada Kakak Yun lagi. Tapi, pada hari Kakak Yun dan aku bertunangan, ketika Kakak Yun menderita luka berat, itu adalah kalian lagi. Jika bukan karena Kakak Permaisuri Iblis telah bergegas datang, Kakak Yun mungkin telah. Kakak Yun tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepada kalian, tetapi kalian memperlakukannya seperti itu berkali-kali. Mengapa Kakak Yun harus menyelamatkan kalian? Kenapa aku harus membantu memohon atas namamu? Pidato marah Feng Shui mengejutkan seluruh orang di Istana Lautan Tertinggi dan tempat perlindungan Raja Absolut. Mulut Huang Ji Wuyu ternganga, seolah-olah seluruh energinya telah keluar dari tubuhnya ketika kepalanya langsung terkulai ke bawah. Ekspresi Ku Fengyi, yang berbaring di pelukan Ziji, pucat pasi, dadanya naik turun dengan hebat dan suara gemetar yang menyiksa keluar dari mulutnya. Di sana, pasti ada kesalahpahaman di sini. Ziji menggelengkan kepalanya. Saat itu selama konferensi pedang iblis, kami memang salah tapi kami jelas telah berdamai dengan Master Yun. Pada hari pertunangan Anda, kami sangat bersemangat selain secara pribadi muncul dan mengucapkan selamat, kapan kami pernah mempersulit Master Yun. Kalian jelas-jelas melakukannya, namun kalian tetap menolak mengakuinya. Feng Shue'er menjadi semakin marah, sambil mengarahkan jarinya lurus ke arah Huang Ji Wuyu dan Ku Fengyi. Kalian semua bertanya pada mereka berdua. Semua mata di Absolute Monarch Sanctuary tertuju pada Huang Ji Wuyu, sementara semua mata di Supreme Ocean Palace tertuju pada Ku Fengyi. Guru spiritual penderitaan pahit berkata dengan susah payah. Kaisar Suci, masalah ini. Huang Ji Wuyu menutup matanya dan berkata perlahan. Kami hanya tidak ingin cermin samsara mendarat di tangan bajingan tua Suanyuan itu. Seolah-olah ada sesuatu yang meledak dalam benak semua praktisi mendalam di tempat suci. Tubuh 11 guru spiritual bergetar, wajah mereka abu-abu. Ziji juga menutup matanya dengan susah payah. Meskipun hatinya dipenuhi dengan kebencian yang ekstrim, dengan Ku Fengyi yang sudah dalam kondisi setengah mati, bagaimana mungkin dia bisa mengucapkan kata-kata celaan? Menjatuhkan batu ke orang yang pernah jatuh ke dalam sumur, adalah sesuatu yang masih bisa mereka selesaikan. Namun, setelah menjatuhkan batu lain sekali lagi, Yun Ce sudah sangat baik hati karena tidak mengikuti teladan mereka. Bagaimana mungkin mereka memiliki wajah untuk memintanya menyelamatkan hidup mereka? Setelah jantungnya tertusuk oleh pedang Yun Ce, entah itu energinya yang dalam atau darahnya, keduanya dengan cepat keluar dari tubuh Suanyuan Wentian. Kekuatan di balik setiap serangan pedangnya secara bertahap melemah dan dengan setiap napas, rasa sakit yang dia rasakan semakin meningkat. Ketika dia mengayunkan pukulan ke-20-nya,
pedang iblis malam abadi telah dihancurkan menjadi bentuk bulan sabit oleh pedang pembunuh iblis pemalu surga. Xuan Yuan Wentian tidak bisa lagi menerima pukulan dari pedang Yun Ce dan tulang-tulang di lengannya hancur berkeping-keping. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga bergema di telinganya dan pemandangan di depan matanya mulai berputar saat dia langsung terlempar ke arah batuan dasar di bawah. Hanya kepalanya yang tetap terlihat di luar. Xuan Yuan Wentian melolong dengan marah, cahaya gelap di sekujur tubuhnya meledak. Batuan dasar di sekitarnya telah benar-benar hancur menjadi debu tetapi segera setelah itu, tubuhnya mulai bergetar hebat. Dengan tangannya yang memegang erat dadanya, tubuhnya yang terluka parah sepertinya tidak mampu menahan arus air yang kacau saat dia berputar dan berbalik. Wajahnya yang dipenuhi penderitaan dan berubah menjadi lebih ganas dari hantu jahat. Yun Ce terengah-engah seperti sapi tetapi dia hanya berhenti sejenak sebelum dia sekali lagi mengangkat pedangnya dan menyerbu ke arah Xuan Yuan Wentian. Dia memikat Xuan Yuan Wentian ke kedalaman laut karena dua alasan. Pertama, dia tidak ingin memperlihatkan energi gelapnya yang mendalam di depan orang luar dan kedua, dia memiliki keunggulan absolut di lautan. Arus laut dan tekanan air di sini dapat membatasi pergerakan manusia dan indera spiritual dan bahkan dapat meningkatkan konsumsi energi seseorang hingga tingkat yang cukup besar. Namun, bagi Yun Ce yang tubuhnya membawa benih air dewa jahat, semua pengaruh negatif ini sama sekali tidak ada. Sebaliknya, unsur air yang kaya di sini dapat mempercepat pemulihan luka-lukanya dan energi yang sangat besar. Melihat Yun Ce menyerbu ke arahnya lagi secepat ini, rangan yang sepertinya dipenuhi dengan penderitaan dan keputusasaan keluar dari tenggorokan Xuan Yuan Wentian. Namun, lengannya yang patah tulang bahkan tidak bisa mengangkat pedang iblis malam abadi tepat pada waktunya. Sebuah pusaran besar berputar-putar di kedalaman laut saat Xuan Yuan Wentian dihantam dengan kuat di dadanya. Dia berteriak dan kemudian dikirim terbang jauh, menyapu darah hitam pekat di dalam air laut. Pedang iblis malam abadi juga terlepas dari genggamannya dalam gerakan itu. Xuan Yuan Wentian terbang beberapa ratus meter sebelum dia berhenti karena terhalang oleh perairan laut. Seluruh tubuhnya seperti tumpukan daging tanpa tulang dan compang camping sementara dia tanpa daya berputar-putar di air laut yang berjatuhan. Seolah-olah dia benar-benar kehilangan seluruh energinya. Meskipun tubuh Yun Ce berlumuran darah, ekspresi dan auranya masih sangat ganas. Hanya dari energi yang dalam saja, jika bukan karena benih kegelapan dan pedang pembunuh iblis pemalu surga telah menekan Xuan Yuan Wentian dalam segala aspek, dia memang tidak akan bisa menandingi Xuan Yuan Wentian. Namun, ketika berbicara tentang fisik dan kemampuan pemulihan, fisik iblis yang diproklamirkan sendiri oleh Xuan Yuan Wentian jauh dari sebanding dengan fisik dewa naganya. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini, Xuan Yuan Wentian. Yun Ce terengah-engah. Memisahkan air laut, dia berjalan menuju Xuan Yuan Wentian yang sunyi selangkah demi selangkah. Pada saat ini, aura hitam tidak beraturan tiba-tiba melonjak dari tubuh Xuan Yuan Wentian. Setelah itu, matanya terbuka dan tubuhnya yang dipenuhi bekas luka berwarna merah terang tiba-tiba terbalik. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan pedang iblis malam abadi terbang kembali ke genggamannya. Lapisan aura hitam tak beraturan itu mulai menyebar ke arah pedang iblis malam abadi juga. Tiba-tiba, seruan logam yang kuat terdengar dari pedang iblis malam abadi dan setelahnya, jiwa iblis di dalam pedang mengeluarkan raungan histeris. "Kamu, apa yang kamu lakukan? Berhenti!" Yun Ce dengan keras menghentikan kakinya. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan perasaan berbahaya, seolah-olah roh jahat yang sangat menakutkan dari masa lalu bangkit di dalam tubuh Xuan Yuan. Xuan Yuan Wentian, kamu, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Kamu berani, dasar sampah, Biarpun penguasa ini berubah menjadi hantu, penguasa ini tidak akan pernah memaafkanmu.
Jeritan jiwa iblis di dalam pedang semakin menyiksa dan kemudian, setelah satu raungan terakhir yang dipenuhi keputusasaan, ia tenggelam dalam keheningan total. Mata iblis yang tadinya berjuang di dalam gagang pedang, telah tertutup sepenuhnya juga. Racun hitam yang tidak normal tiba-tiba muncul dari tubuh Xuan Yuan Wentian. Seluruh tubuhnya jelas dipenuhi luka berat dan kekuatannya melemah, namun aura iblis kegelapan di tubuhnya meningkat secara intens pada tingkat yang sangat tidak normal. Mata Xuan Yuan Wentian perlahan terbuka pada saat ini, sepasang sinar cahaya gelap yang sangat dalam dan tak terlukiskan melesat ke arah Yun Ce, seolah-olah mata iblis yang telah tertidur selama bertahun-tahun tiba-tiba terbuka. Ekspresi Yun Ce sangat tenggelam. Kedua tangannya yang dia pegang pada pedang pembunuh iblis pemalu surga dengan perlahan mengencang saat dia berkata dengan suara rendah. Xuan Yuan Wentian, seperti yang kuduga, kamu sudah gila. Apa yang dilakukan Xuan Yuan Wentian sebelumnya, jelas-jelas dengan paksa melahap jiwa iblis di dalam pedang iblis malam abadi. Dengan melahap jiwa iblis primordial, darah iblis dan jiwa iblis di dalam tubuhnya mencapai perpaduan sempurna dalam arti sebenarnya, memungkinkan energi gelapnya melonjak dalam waktu singkat. Namun, keadaan seperti ini ternyata hanya dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Setelah itu, setelah menghilangnya jiwa iblis secara bertahap di dalam tubuhnya, energi mendalam Xuan Yuan Wentian selamanya akan terputus dari jalan ilahi dan umurnya juga akan diperpendek hingga tingkat yang ekstrim. Jika memutuskan prospek masa depannya dan umurnya adalah biaya untuk mendapatkan kekuatan darah iblis secara paksa dianggap menguras kolam untuk menangkap ikan, maka, tindakannya saat ini, mirip dengan membunuh angsa yang bertelur emas dalam kegilaannya. Tidak seorang pun yang dapat mengalahkan penguasa ini, tidak seorang pun. Seluruh keberadaan Xuan Yuan Wentian diselimuti cahaya hitam pekat, satu-satunya hal yang bisa dilihat dari seluruh tubuhnya adalah sepasang mata seperti iblis. Xuan Yuan Wentian melangkah maju. Karena luka berat, tubuhnya sedikit gemetar tetapi setiap langkahnya akan menyebabkan gempa hebat di kedalaman laut, seolah-olah dewa iblis sejati sedang mendekat. Yun Ce perlahan mengangkat kedua tangannya, cahaya merah terang dan hitam pekat di Heaven's Meeting Sword beredar dengan kacau. Dia merasakan tekanan mengerikan yang belum pernah terlihat sebelumnya, kekuatan mengerikan yang hampir 2 kali lipat kekuatan Xuan Yuan Wentian pada kondisi puncak sebelumnya. Yun Ce, penguasa ini akan mencabik-cabik mayatmu menjadi puluhan ribu keping. Suara Xuan Yuan Wentian sudah berubah menjadi kasar seperti amplas. Setiap kata-katanya membawa penderitaan dan kebencian yang tak tertandingi. Saat kakinya berhenti, air laut di sekitarnya musnah dan segera menghilang. Bahkan sebelum dia mengangkat jarinya, zona vakum yang sangat menakutkan telah muncul di lingkungan sekitar Xuan Yuan Wentian. Guahahaha. Saat Xuan Yuan Wentian meraung, pedang iblis malam abadi yang jiwa iblisnya telah dilahap, membawa kekuatan dan kebencian yang berasal dari 9 neraka, saat ia menghantam Yun Ce. Bahkan sebelum aura pedang mendekat, Yun Ce sudah benar-benar yakin bahwa dia saat ini pasti tidak mampu menerima serangan ini. Jika dia melakukannya dengan kekerasan, dia pasti akan menderita akibat yang berat. Kaki Yun Ce dengan cepat melangkah mundur dan dia menghilang tepat pada saat pedang iblis hitam pekat menghantamnya. Pedang iblis malam abadi menghancurkan bayangan Yun Ce dan beberapa ratus meter batuan dasar di bawahnya terangkat. Sebuah celah besar merobek kedalaman lautan, membentang hingga ke tempat yang tidak diketahui. Yun Ce muncul 150 meter jauhnya tetapi masih tersapu gelombang kejut dengan kejam. Ekspresinya tenggelam, mengayunkan lengan kirinya, pegangan mendalam berwarna biru terwujud menjadi pedang tajam dan menusuk lurus ke arah mata gelap Xuan Yuan Wentian yang dekat dengan mata gelap yang menusuk mata. Energi gelap yang dalam milik Xuan Yuan Wentian telah meluas tetapi karena luka berat di tubuhnya, gerakannya sangat lambat dan dilakukan dengan susah payah.
Saat dia menarik kembali pedang iblis malam abadi, matanya telah ditusuk oleh pegangan yang sangat besar. Hahaha. Suanyuan Wentian mengeluarkan raungan tragis seperti binatang buas, tangan kanannya memegang erat matanya. Di sisi lain, tepat pada saat ini, Yunce sudah menyerbu seperti kilat, matanya memancarkan cahaya periferal gelap gulita yang bahkan lebih ganas daripada mata Suanyuan Wentian. Orang yang akan mati, adalah kamu. Cahaya yang mendalam di tubuh Yunce meletus, auranya yang mendalam langsung meluas, dan tingkat perluasannya bahkan jauh melampaui Suanyuan Wentian yang dengan paksa melahap jiwa iblis. Hahaha. Penguasa ini akan membunuhmu. Merasakan Yunce mendekat, Suanyuan Wentian berteriak dengan marah saat pedang iblis malam abadi menghantam Yunce lagi sambil memutar aura dewa iblis yang bahkan bisa mengguncang samudra biru. Menghancurkan langit yang menghancurkan bumi. Kali ini, Yunce tidak memilih mundur. Membawa kekuatan ekstrim dari surga bergemuruh yang dibuka dengan paksa, pedang iblis pemalu surga menghantam ke arah Suanyuan Wentian. Segala sesuatu dalam jarak beberapa puluh kilometer, tidak peduli air laut atau batuan dasar, semuanya telah lenyap tanpa jejak, berubah menjadi ketiadaan total. Pada saat itu, ada lebih dari beberapa ratus lubang hitam dengan ukuran berbeda yang berkedip-kedip pada saat yang bersamaan. Di tengah gema keras yang sepertinya bisa menjungkir balikkan lautan, lengan Yunce berputar-putar dengan darah sementara seluruh tubuh Suanyuan Wentian sudah berlumuran darah hitam pekat. Lengan kanannya langsung hancur menjadi debu dan pedang iblis malam abadi terlempar jauh seperti batu yang dihantam meteorit. Ekspresi Yunce berubah lebih ganas dari iblis. Tidak peduli sedikit pun tentang luka atau energi dan darah yang bergemuruh kacau di sekujur tubuhnya, dia menyalurkan sisa energi dari pembuluh darahnya yang dalam dan bola asal iblis. Membawa seluruh kebencian dan niat membunuhnya, dia menusukkan pedang pembunuh iblis pemalu surga ke arah Suanyuan Wentian. Sinar pedang berwarna merah terang berubah menjadi meteorit di tengah kegelapan, menembus ke dalam tubuh Suanyuan Wentian, dan kemudian, dengan kekuatannya membawa Yunce. Darah mengucur dari mata kanan Suanyuan Wentian dan mata kirinya yang melotot yang dipenuhi bercak darah sudah hampir meledak. Perlahan, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke arah tubuhnya sendiri. Namun pandangannya, tidak menyentuh dadanya namun mendarat di kegelapan di belakang, melalui lubang yang sangat besar. Sebuah lubang besar dengan lebar hampir 30 cm muncul di tubuhnya. Organ dan pembuluh darahnya telah hancur total. Fisik iblis yang dulunya tak terkalahkan, telah berubah menjadi sekantong darah dengan lubang besar yang terkoyak, saat darah hitam merah mengalir keluar. Yunce yang telah menembus Suanyuan Wentian, memiliki kulit sepucat kertas. Dia berlutut di tanah dan baru berhasil mengatur napas setelah beberapa saat. Kelemahan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya memenuhi seluruh tubuhnya dan tangannya bahkan tidak bisa lagi mengangkat pedang pembunuh iblis pemalu surga. Dengan fisiknya saat ini, meskipun konsekuensi dari membuka paksa Rumbling Heaven tidak sesedih dulu, namun tetap saja sulit untuk ditanggung. Lebih jauh lagi, dia bahkan dengan paksa membuka Rumbling Heaven 2 kali melawan Suanyuan Wentian dan daya tahan tubuhnya telah mencapai batasnya. Energi bola asal iblis juga telah habis sepenuhnya dengan serangan terakhirnya. Hanya di dalam pembuluh darahnya yang dalam, masih ada sedikit energi yang tersisa. Berbalik dengan susah payah, dia melihat ke arah Suanyuan Wentian yang tubuhnya memiliki lubang besar yang dihantamnya dan dia dengan segar tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Suanyuan Wentian, ini akhir dari jalanmu. Uhuk. Tawanya yang keras tanpa ampun menimbulkan luka di sekujur tubuhnya. Saat dia mengusap darah segar dari sudut bibirnya, wajahnya masih menunjukkan senyuman bangga dan arogan. Aku. Mustahil, bagaimana bisa penguasa ini? Air laut di sekitarnya mengalir masuk,
sekali lagi memenuhi tempat yang telah dimusnahkan menjadi zona vakum oleh kekuatan kedua orang tersebut. Air laut mengaduk darah hitam Xuan Yuan Wentian dan kekuatannya juga dengan cepat menghilang seiring dengan hilangnya darahnya. Tubuhnya yang telah kehilangan kekuatannya tidak dapat lagi menahan tekanan berat di bawah Samudra Biru dan ia mulai berputar dan berubah bentuk secara bertahap. Ketakutan yang tak tertandingi bisa dilihat dalam mata lebar Xuan Yuan Wentian saat dia merasakan kekuatannya sendiri dengan cepat mengalir pergi. Suara yang sangat serak keluar dari mulutnya. Tidak, kekuatan penguasa ini, kekuatan penguasa ini. Tidak. Ini tidak mungkin benar, kekuatan penguasa ini, kekuatan penguasa ini. Lengannya yang tersisa mengayun-ayun dengan liar di dalam air, seolah-olah dia mencoba menangkap kekuatan yang dengan cepat mengalir kembali ke tubuhnya sendiri. Namun, apa yang terjadi sebagai imbalan atas perjuangannya dan raungan ketakutannya tetaplah hilangnya nyawa dan kekuatannya yang tak berperasaan. Ah, tidak. Kekuatan penguasa ini, kembalilah, kembali. Penguasa ini tidak ingin menjadi sampah, kembalilah, datang, wuaahahaha. Perjuangannya, aumannya, pada akhirnya, telah berubah menjadi tangisan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Tubuhnya, yang dengan cepat kehilangan kekuatannya, telah dipelintir menjadi bentuk yang sangat menakutkan di bawah tekanan air. Yunce terengah-engah saat dia menggunakan elemen air untuk perlahan memulihkan vitalitas dan kekuatannya. Melihat keadaan menyedihkan Xuan Yuan Wentian, kesegaran di hatinya surut dan sedikit rasa kasihan bahkan muncul. Sepanjang hidupnya, dia putus asa mengejar kekuasaan. Untuk tujuan itu, seluruh hidupnya dipenuhi dengan skema dan dia menghabiskan seluruh hidupnya menggunakan segala cara yang mungkin untuk mencapainya. Akhirnya, dia menggunakan waktu 1000 tahun untuk mendapatkan keinginannya tetapi pada hari pertama dia menjadi penguasa surgawi, dia dikirim ke neraka. Baginya, kehilangan kekuasaan tidak diragukan lagi merupakan penyiksaan paling brutal di dunia. Kekuatan penguasa ini adalah penguasa di bawah langit. Mengapa? Bahkan ketika seluruh tubuhnya telah compang-camping dan terpelintir hingga tidak ada satu pun ciri manusia yang tersisa, dia masih tidak mau mati saat dia meraung putus asa. Mengapa? Karena keinginan Anda sendiri, Anda bersedia menggunakan apapun yang Anda inginkan. Kamu melakukan semua perbuatan jahat itu, membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah, dan menghancurkan kehidupan begitu banyak orang. Bahkan jika aku tidak membunuhmu hari ini, masih akan datang suatu hari, di mana kamu akan dihakimi berdasarkan hukum surga. Setelah Yunce meraung, telapak tangannya tiba-tiba terentang. Sekumpulan api menembus air laut dan menghantam tubuh Xuan Yuan Wentian yang rusak. Kumpulan api ini tidak kuat dan tidak mungkin membakar sehelai rambut pun dari Xuan Yuan Wentian sebelumnya. Namun, hingga saat ini Xuan Yuan Wentian, itu adalah api pemusnahan. Di tengah ledakan cahaya yang menyala-nyala, Xuan Yuan Wentian mengeluarkan teriakan keengganannya yang terakhir, sebelum dengan cepat menghilang ke dalam kobaran api. Dia kemudian terbakar habis menjadi abu hitam pekat dan tersebar kemana-mana oleh turbulensi air laut. Semasa hidupnya, ia mungkin pernah menjalani beberapa hari yang bisa dikatakan menantang surga. Namun, bahkan sebelum dia sempat memiliki waktu untuk benar-benar menikmati hasil yang telah dia peroleh sepanjang hidupnya, dia sudah menjadi abu. Yunce menarik napas dalam-dalam, seluruh tubuhnya mengambang tak berdaya di air laut. Seolah-olah dia tidak lagi memiliki tenaga untuk menyeimbangkan tubuhnya. Sejujurnya, kualifikasi apa yang saya miliki untuk berbicara tentang perbuatan jahat Xuan Yuan Wentian, jumlah orang tak bersalah yang mati di tangan saya, masih jauh lebih banyak daripada di tangannya, Mungkin, orang yang seharusnya diadili berdasarkan hukum surga, adalah orang-orang seperti saya. Yunce tertawa mengejek dirinya sendiri. Lalu, dia menutup matanya dan berkata dengan ringan,
Jasmine, apakah kamu melihat ini? Saya menang. Saya mengalahkan Suan Yuan Wentian. Tanpamu di sisiku, aku akhirnya bisa mengalahkan musuh yang kuat juga. Jika kamu melihat ini, maukah kamu memujiku sedikit? Penampilan Jasmine yang biasanya dingin dan tegas muncul di benaknya. Dia tidak bisa menahan tawa dan dalam kehangatan tawanya membawa sedikit kepahitan. Saat dia membuka matanya, sosok seorang lelaki tua muncul di hadapannya. Kakek, akhirnya aku membalas dendam untukmu dengan tanganku sendiri. Kamu harus menemukan kedamaian dan kebahagiaan di surga. Ribuan ombak besar membumbung ke angkasa dan menyebar melintasi lautan biru yang tak berbatas. Gelombang tertingginya menjulang lebih dari puluhan ribu meter di udara dan menghantam istana samudera tertinggi dengan ganas. Kekuatan yang dibawa oleh gelombang besar ini sungguh menakjubkan. Istana samudera tertinggi, yang telah terapung di permukaan laut selama 10.000 tahun, kini hancur lebur. Di tengah guncangan hebat, bangunan itu hampir tersapu sejauh 300 meter, memicu seruan teriakan yang terdengar di seluruh Supreme Ocean Palace. Setelah itu, ombak besar mereda dan permukaan laut dengan cepat menjadi tenang kembali. Tidak ada lagi ombak besar dan bahkan riak air yang sebelumnya terus-menerus serta suara gemuruh yang teredam telah sepenuhnya memudar. Waktu yang lama telah berlalu tetapi tidak ada aktivitas lebih lanjut yang terjadi. Feng Shue'er telah melihat permukaan laut selama ini. Keheningan panjang yang berlangsung di atas permukaan lautan menyebabkan kegelisahan dan kegelisahan yang semakin berat muncul di hatinya. Dia terus mengunyah bibirnya sebelum akhirnya dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia berbalik, melihat ke arah anggota Aula Sun Moon dan wilayah pedang surgawi yang perkasa yang semuanya bersembunyi di jarak yang sangat jauh. Dia tiba-tiba mengulurkan lengannya, api Phoenix merah menyebar dari atas sebelum membentuk penghalang api raksasa yang menelan semua orang yang hadir di dalamnya. Suir, apa yang akan kamu lakukan? Feng Hengkong bertanya dengan suara panik setelah dia sepertinya menyadari sesuatu. Aku akan pergi mencari Kakak Hyun. Kamu tidak bisa, itu terlalu berbahaya, Suir. Feng Hengkong tidak mampu bereaksi cukup cepat bahkan untuk mencoba menghentikan Feng Shue'er. Dia hanya bisa dengan cemas mengambil satu langkah ke depan saat dia melihat Feng Shue'er dengan tegas turun dari istana samudera tertinggi, langsung turun menuju permukaan samudera biru yang sangat tenang. Di bawah samudera biru, setelah tubuh Suan Yuan Wentian berhamburan menjadi abu, sisa-sisa energi iblisnya juga mulai semakin kusam, hingga pada titik di mana ia benar-benar lenyap. Yun Ce tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Suan Yuan Wentian adalah pria yang sangat mengerikan dan dia bahkan bisa dikatakan sebagai orang paling menakutkan yang pernah ditemui Yun Ce sepanjang hidupnya. Entah itu di alam iblis ilusi atau benua langit yang mendalam, dia telah memasukkan setiap orang ke dalam perhitungannya dan semua yang telah dia capai telah dilakukan dengan mengandalkan strategi dan skema. Jika bukan karena fakta bahwa Yun Ce secara kebetulan memperoleh benih kegelapan dewa jahat di benua awan biru, maka selain Feng Shue'er, yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk sepenuhnya membangkitkan kekuatan Dewa Phoenix, tidak ada orang lain di dunia ini akan mampu melawannya, dan benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi akan jatuh di bawah bayangan gelapnya. Setelah beristirahat di dasar laut untuk waktu yang lama, Yun Ce akhirnya berhasil memulihkan sebagian vitalitasnya. Dia menyeimbangkan tubuhnya, mengulurkan tangannya dan meraih ke arah kedalaman yang gelap. Segera, bayangan hitam terbang ke arahnya dari jauh saat tersedot ke tangan Yun Ce. Pedang Iblis Malam Abadi. Tubuh pedang hitam legam yang sempurna tidak lagi memiliki sepasang mata iblis yang jahat. Sekalipun jiwa iblis di dalam pedang itu tidak dimangsa oleh Suan Yuan Wentian, ia akan menemui ajalnya saat Suan Yuan Wentian meninggal. Meskipun penguasa iblis pembantaian bulan telah lolos dari segel dewa jahat, dia tidak mampu menahan cahaya matahari atau bulan,
Jadi dia hanya bisa bersembunyi di sarang iblis pembantaian bulan, dia bahkan tidak mampu mengganggu umat manusia meskipun dia menginginkannya.